Saya Aulia Akbar, Financial Expert CNBC Indonesia mengucapkan Minal Aidin wal Faidin, mohon maaf lahir dan batin. Mulai dari nol ya. Tapi apa nih yang mulai dari nol? Kalau rekeningnya mulai dari nol, itu bahaya ya Sobat Cuan. Nah, buat Sobat Cuan yang merasa bahwa pas Lebaran kemarin atau pas di bulan Ramadan banyak pengeluaran, jor-joran, dan lain sebagainya, jangan langsung mengurangi pengeluaran Anda di bulan ini ya. Tapi lakukan dulu, cek kesehatan keuangan. Nah, ada yang udah tahu belum gimana caranya melakukan pengecekan kesehatan keuangan kita? Kalau belum tahu, mari kita cek sama-sama. Pertama, cek utang kita itu masih dalam batas wajar atau sudah berlebihan ya. Cara ngeceknya gampang. Kalau kita punya utang yang belum terbayar atau dilunasi, kita jumlahin semua dan usahakan agar jumlahnya tidak melebihi dari 50% dari total aset. Namun kalau bicara cicilan utangnya, jangan sampai cicilan utang per bulan kita melebihi 30% dari total pemasukan bulanan. Kalau sudah lebih, maka Sobat Cuan bisa kesulitan untuk menabung dan investasi. Ya. So, buat Sobat Cuan yang memang bulan lalu banyak belanja pakai kartu kredit atau pakai pay later, yuk ditinjau lagi berapa cicilan dalam satu bulannya. Kalau misalnya sudah di atas 30% dari pemasukan, segera lunasi utang-utang konsumtif yang ada dengan tabungan yang teman-teman miliki. Tapi kalau nggak punya tabungan atau yang rekeningnya nol, gimana? Saya punya tips selanjutnya. Udah nunggu ya gimana cara ngelunasin utang konsumtif kalau tabungan kita nol? Ya. Pertama, pantau dulu pengeluaran kita di bulan ini ya, setelah gajian. Kalau bisa, jangan sampai kita mengurangi pengeluaran yang sifatnya wajib dan kebutuhan. Ya. Kualitas hidup kita bisa berkurang loh. Kalau kita mau mengurangi pengeluaran, kurangilah pengeluaran yang bersifat keinginan atau yang bersifat lifestyle. Jadi, dalam satu bulan, kita punya surplus arus kas bersih yang cukup signifikan. Apa sih yang namanya arus kas bersih? Simple aja, itu adalah hasil pengurangan pemasukan dan pengeluaran kita dalam satu bulan. Minimal kita punya surplus arus kas bersih setara 10% dari total pemasukan kita. Kalau misalnya minus, tandanya pengeluaran kita melebihi pemasukan atau besar pasak daripada tiang. Besar pasak daripada tiang bisa mengakibatkan tabungan kita berkurang ya, Sobat Cuan. Nah, kalau kita ngomongin tabungan, idealnya kita punya tabungan berapa sih? Mari kita hitung sama-sama ya. Agar tabungan kita tidak tergerus inflasi, kita harus berinvestasi. Tapi sebelum berinvestasi, kita harus cek dulu nih, apakah dana darurat kita ada dalam batas yang ideal atau malah masih kurang. Gimana ya cara ngitungnya? Yuk, kita hitung bareng-bareng. Dana darurat itu apa sih? Dana darurat adalah tabungan yang memang kita persiapkan untuk mengantisipasi hal-hal yang sifatnya mendesak atau yang tidak kita inginkan. Misalnya nih, kita kena PHK, kehilangan penghasilan. Atau kita yang berbisnis tidak dapat melakukan penjualan dalam periode tertentu. Ada penghasilan dong tentunya ya. Gak ada yang masuk ke kita, tagihan rumah tetap jalan, tagihan utang tetap jalan. Itulah sebabnya kita harus punya dana darurat. Berapa sih dana darurat yang ideal buat kita? Semuanya tergantung dari profesi ya dan jumlah tanggungan yang kita miliki. Kalau Anda adalah karyawan ya, yang masih single, punya pendapatan tetap, dana darurat setara 3 kali pengeluaran bulanan sudah cukup. Tapi kalau punya tanggungan, ya minimal 6 kali pengeluaran bulanan ya. Lantas apa kabarnya kalau Anda adalah pebisnis atau freelancer yang pendapatannya tidak tetap selama sebulan? Saya sarankan minimal 12 kali pengeluaran bulanan. Nah, gimana kalau tabungan dan dana darurat sudah oke, tapi kita belum tahu apakah investasi kita ini sudah tergolong sehat, ideal, atau belum? Mari kita hitung sama-sama. Teman-teman pasti ada yang punya reksadana, punya saham, punya deposito, punya properti, dan instrumen-instrumen investasi lainnya. Ya. Nah, untuk menghitung apakah investasi kita sudah ideal atau masih kurang, ya,
ada baiknya untuk menjumlahkan seluruh nilai dari aset-aset investasi yang kita punya. Kalau nilainya sudah di atas 50% dari kekayaan bersih kita, tandanya sebagian besar dari kekayaan kita adalah aset investasi. Kita sudah dibilang top untuk menggandakan kekayaan di masa yang akan datang. Tapi kalau masih di bawah 50%, tandanya masih kurang ya. Mesti rajin-rajin tuh investasi ya. Tapi ingat teman-teman, sebelum investasi, pastikan dana darurat kita sudah ada dalam batas yang ideal dan kita sudah punya jaminan kesehatan minimal banget dalam bentuk BPJS kesehatan ya. Agar kalau misalnya kita jatuh sakit atau kita kena musibah ya, kita tidak harus menjual seluruh aset investasi kita untuk berobat. Nah, gimana teman-teman? Gampang kan cara cek kesehatan keuangan? Pokoknya jangan lupa ya, utang kita harus berada dalam batas wajar atau nggak ada sama sekali ya. Dan kalau kita punya arus kas bersih, itu harus surplus minimal 10% dari total pemasukan kita dalam sebulan. Soal tabungan, minimal kita harus sediakan tabungan senilai 15-20% dari kekayaan bersih kita. Dan pastinya jangan lupa juga ya, harus punya dana darurat dalam jumlah yang ideal sesuai dengan risiko profesi kita. Khusus buat investasi, pastikan ya, nilai dari total aset investasi kita berada di atas 50% dari kekayaan bersih. Saya Aulia Akbar, Financial Expert CNBC Indonesia. CNBC Indonesia, Beyond Business.